Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Ya, Bu. Baik, sebelum kegiatan hari ini Ibu mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Al-Hafiz pimpin doa. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa hening mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan absen di Smart School terlebih dahulu. Kita minggu lalu itu belajarnya tentang apa? Tentang ragam. Tentang apa? Ragam komunikasi. Ragam komunikasi data. Ada apa aja? Audio. Ada komunikasi? Video. Ada komunikasi? Audio, video. Audio, video. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai proses komunikasi data dalam jaringan, ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Lela coba untuk bagikan layar terlebih dahulu. Kita lihat sama-sama. Ini materi kita untuk minggu saat ini, yaitu proses komunikasi data dalam jaringan. Sudah muncul belum di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Itu ada yang tahu itu gambarnya siapa? Justin Yuan. Justin Yuan. Iya, karena di situ sudah ada tulisannya. Justin Yuan itu adalah CEO dari Monton. Monton itu adalah perusahaan developer pengembang aplikasi apa yang sering kalian pakai? Mobile Legend, Bu. Apa? WA. Mobile Legend. Mobile Legend, aplikasi Mobile Legend. Bu Lela yakin semuanya di sini mungkin nggak cuma laki-lakinya aja ya, perempuannya juga sama pernah memainkan aplikasi ini, aplikasi Mobile Legend. Nah, si Justin Yuan ini itu mempunyai moto do what you say. Maksudnya apa, Bu? Lakukan apa yang kamu katakan. Lakukan apa yang kamu katakan. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih, boleh ambil contoh, Diva mau ranking 1 di kelasnya. Dia kepingin ranking 1, dia harapannya dia ingin ranking 1. Berarti yang harus dilakukan Diva adalah apa? Belajar. Segala sesuatu yang akan tercapai jika kita melakukannya. Bisa nggak sih kalau misalnya tadi Diva kepingin ranking 1, tapi itu cuma diucapkan aja sama Diva. Dia tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan ranking 1. Bisa nggak itu tercapai? Gak bisa, Bu. Nggak bisa. Bu. Jadi dari sini kita bisa mencontoh ini si Justin Yuan ini, moto hidupnya Justin Yuan ini. Kalau misalnya kita ingin sesuatu, berarti kita harus kerja keras untuk melakukannya. Sih kok kita harus belajar ini? Tujuannya untuk apa? Nah, proses komunikasi nanti di sini kalian akan bisa belajar mengenai apa sih pengertian jaringan komputer itu, apa sih bagaimana sih proses jaringan komputer itu, kemudian perangkatnya apa aja, kemudian jaringan telepon itu apa sih, kemudian prosesnya bagaimana, dan perangkat-perangkat jaringan telepon itu ada apa aja. Jadi kita ibaratkan sumber listrik itu di sini sebagai server. Kemudian saklar itu sebagai switch. Nah, lampunya itu sebagai klien atau PC-nya sebagai lampunya itu tadi. Kalau seandainya sumber listrik itu tidak ada arus listriknya, bisa nggak sih lampu itu menyala? Enggak. Bisa nggak lampu listrik Nggak bisa, Bu. menyala? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa.
Berarti harus ada arus listrik yang dimulai dari sumber listrik, kemudian melewati switch, baru ke lampu. Nah, begitu juga dengan proses komunikasi data. Berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati sehingga pengiriman data dari klien itu bisa sampai ke server ataupun sebaliknya. Komunikasi data dalam jaringan komputer. Di situ gambarnya ada apa? Gambar apa di situ yang kalian lihat di layar kalian masing-masing? Ada apa? Gambar apa di situ? Server, Ada server. Terus ada apa lagi? workstation, Switch. Terus ada switch, ada switch. Oke, di situ ada server, kemudian ada switch, kemudian ada workstation. Workstation itu adalah klien. Berarti mereka itu sedang melakukan atau penerapan dari proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Ya. Proses komunikasi data dalam jaringan komputer itu adalah proses di mana data yang ada di terminal komputer itu antara komputer satu dengan komputer yang lain itu bisa saling terhubung atau bisa saling berinteraksi. Perangkat jaringan komputer. Yang pertama, itu gambar apa? Router, Bu. router Bu, router, Router. Yang kedua, switch. Terus yang ketiga, Hub. Hub, Bu. switch, hub. Oke, itu adalah bagaimana proses terjadinya komunikasi data dalam jaringan komputer. Gambarnya sudah muncul di layar kalian masing-masing? sudah Bu. Nah, oke. Ada sinyal digital, kemudian sinyal digital itu dirubah lagi menjadi sinyal analog melewati alat yang namanya modem. Kemudian modem itu tadi, sinyal analog berubah melewati jaringan telepon. Setelah itu melewati modem lagi, sinyalnya itu dari sinyal analog tadi diubah lagi menjadi sinyal digital supaya bisa diterima oleh atau dibaca oleh server. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas Bu. Oke. Baik. Setelah jaringan komputer, ada yang namanya jaringan telepon. Komunikasi data pada jaringan telepon. Mungkin kalau jaringan telepon sepertinya kalian sudah familiar sekali karena mungkin zaman dulu juga kalian di rumahnya masing-masing juga terdapat telepon rumah dengan menggunakan kabel yang sekarang lambat laun telepon itu semakin tidak digunakan kecuali kalau dalam perusahaan-perusahaan masih menggunakan telepon kabel ini. Nah, ada beberapa perangkat jaringan telepon. Perangkat jaringan telepon. Telepon apa aja? Di situ? BTS, BTS. Terus apa lagi? BSC, Apa? BSC, BSC. Terus apa lagi? MSC, MSC. Terus apa lagi? SMCC. Nah, SMCC. Lah, jadi setelah ini Ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing, mempraktekkan penerapan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Oke. Nah, sudah muncul di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Jadi setelah ini kalian berdiskusi kelompok. Seperti yang tadi sudah Bula bagikan, masuk ke roomnya masing-masing. Itu mengerjakan yang namanya lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing sendiri. Di sini buatlah desain jaringan menggunakan 1 buah server, 3 buah switch,
dan 10 buah PC. Ya. Nanti yang diminta bolehlah adalah kalian mempresentasikan hasilnya ini, kemudian tugasnya yang 2 nomor ini silakan dikerjakan juga. Yang 2 nomor ini diupload ke Smart School, kemudian yang ini yang apa namanya? Desainnya yang dibuat tadi di Cisco itu nanti dipresentasikan, ditunjukkan. Bolehlah mau lihat. Ada yang ditanyakan? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, kalau gitu bolehlah stop share dulu. Berarti sekarang masuk ke roomnya masing-masing yang tadi sudah bolehlah bagi. Room 2 silakan didiskusikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Masih lancar, Bu. Oke, baik. Belum ada kesulitan? Belum, Bu. Aman. Oke, aman ya. Oke, jangan lupa ya, ini nanti kalau sudah selesai, ini nanti dipresentasikan. Kemudian untuk lembar jawaban yang 2 itu dikirim ke Smart School-nya masing-masing. Semuanya tadi sudah dicoba untuk membuat sebuah desain jaringan sederhana. Sudah, Bu. Berhasil semua? Berhasil. Oke, baik. Sudah dikerjakan yang 2 soal itu? Udah, Bu. Sudah ada 11 siswa yang mengumpulkan. Baik, sekarang Ibu diskusi kelompoknya, kelompok 3. Iya, Bu. Siapa yang mau ngomongin? Saya Bu Diva, Bu. Oh, Diva. Oke, Diva silakan. Saya sudah membuat Cisco-nya, yaitu server dan 3 switch dengan 15 PC, yang dimana masing-masing server harus menggunakan IP yang sama dengan PC lainnya. Di sini saya sudah memasukkan IP-nya. Udah, Bu, diuji coba aja, Bu. Oh ya udah, oke, silakan. Eriko, perhatikan Eriko, kamu dari tadi. Dari PC 10 ke PC 5. Oke. Sukses. Menurut pendapat kelompok kami, untuk menghubungkan setiap komponen yang berbeda, harus menggunakan kabel strike. Kesimpulan pada praktikum ini adalah kita dapat menghubungkan antara server dengan PC menggunakan kabel strike dan cross. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kenapa IP yang digunakan harus satu segmen? Oke. Silakan kelompok 3 mau menjawab. Pertanyaan kelompok 1 aja, Bu. Oke, baik. Karena dalam satu segmen harus menggunakan IP. Kalau tidak sama, maka PC yang disambungkan tidak akan terhubung dengan server. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran ini? Apa yang dapat disimpulkan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Oke. Dapat membuat desain dari 1 server, 3 switch, dan 10 PC. Oke, jadi bisa bolehlah simpulkan bahwa hari ini itu kita belajar mengenai proses komunikasi data, yaitu tentang jaringan komputer, proses komunikasi data dalam jaringan komputer, proses komunikasi data dalam jaringan telepon pagi hari ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya karena tadi sudah presentasi dengan baik, walaupun masih ada kesalahan, maksudnya bukan kesalahan sih, masih ada kekurangan, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah berani untuk menyampaikan pendapat lain. Oke? Oke ya?
Itu saja yang dapat Bu Lela sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oh, jangan lupa ya untuk mempelajari materi berikutnya yaitu tentang teknologi komunikasi data dan suara. Silakan nanti dibuka di modulnya, dipelajari untuk pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Bu Lela sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih. Boleh. Makasih, Sama-sama. Bu. Boleh.